إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله. Yang mulia Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh hafizahullah ta'ala ketika memulai syarah Nawaqidul Islam, beliau berkata, setiap muslim harus mengetahui bahwa membicarakan pembatal keislaman dan hal-hal yang menyebabkan kufur dan kesesatan termasuk dari perkara yang besar dan penting yang harus dijalani sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang takfir dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, karena bahayanya sangat besar. Jadi nggak boleh sembarang orang mengatakan bahwa dia telah batal Islamnya, nggak boleh. Jadi yang berhak mengatakan demikian ulama yang paham tentang masalah ini. Sesungguhnya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dan dihukumi sebagai kafir kecuali sesudah ditegakkan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Istilahnya sudah ditegakkan apa di sini namanya? Hujjah. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah mengkafirkan manusia. Fulan kafir, ustadz ini kafir, syekh ini kafir. Nggak boleh dalam Islam. Dan menghukumi dengan kafir atau fasik dengan mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh hatinya, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Tidak boleh melafadzkan ucapan atau menuduh seorang dengan kafir atau fasik kecuali apa yang telah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya perkara takfir, menghukumi seseorang sebagai kafir, atau tafsik, menghukumi seorang sebagai orang fasik, telah banyak membuat orang tergelincir dan mengikuti pemahaman yang sesat. Yang pertama kali pemahaman yang sesat ini siapa kelompok namanya? Khawarij. Pertama kali Khawarij. Dia mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dikeluarkan dari Islam. Yang Khawarij. Makanya kita wajib hati-hati. Sesungguhnya ada sebagian hamba Allah yang dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan suatu perbuatan dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka terjatuh padanya. Maka pemahaman takfir ini telah membuat mereka sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Jadi antum hati-hati itu. Meskipun kita sudah tahu bahwa orang ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kufur, tapi jangan kita vonis kafir kecuali sudah ditegakkan hujjah dan dia paham tentang hujjah itu, ya kita serahkan kepada Allah Taala. Jangan kita menghukumi. Nanti terus tuh kalau orang sudah kena penyakit itu terus pasti orang itu sesat nanti. Karena dia nafsu kan. Oh kamu nggak ini percaya, kafir kamu. Terdatang lagi orang lain, kafir. Terus seperti itu. Sampai nanti orang tuanya dikafirkan oleh dia. Orang tuanya dikafirkan. Dan itu banyak terbukti. Gitu. Dan saya pernah temui yang seperti itu. Saya pernah temui orang itu. Lantas kalau antum berpendapat seperti ini, orang tua antum bagaimana kafir? Kafir. La haula wala quwwata illa billah. Orang tua antum muslim yang dikafirkan. Ya karena itu keyakinan dia ketika nggak mengerjakan ini kafir, nggak mengerjakan kafir. Sampai orang tuanya dikafirkan. Jadi ini sesat ini. Makanya saya mengatakan di sini orang yang gampang-gampang menjatuhkan hukuman takfir telah membuat mereka sesat dan keluar dari lurus. Sesat udah keluar. Kau udah gampang mengkafirkan, awalnya mengkafirkan penguasa. Ntar sudah itu ulamanya dikafirkan. Habis ulamanya turun lagi ke bawah, ustadz-ustadznya dikafirkan. Udah semuanya khotib-khotib dikafirkan. Karena khotib semua udah kafir, sholat Jumat dia sendiri di rumah. Semua udah kafir, sendiri di rumah dia.
Akhirnya nanti terakhir dia kafirkan dirinya. Bunuh diri dia. Itu terjadi yang seperti itu. Terjadi. Seperti yang terjadi di Irak. Itu. Dia mengkafirkan orang, terakhir dia bunuh diri. Itu. Karena juga bingung dia. Artinya masa semua orang kafir? Kok dia sendiri yang Islam? Kan gak mungkin. Itu. Jadi ini setan udah membuat dia sesat. Itu namanya mengikuti apa? Khutuwati syaitan. Terus ikuti hawa nafsu dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Untuk perhatikan lagi, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani yang wafat tahun 1250 Hijriah. Dia berkata, menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melainkan dengan bukti dan keterangan yang sangat jelas, lebih jelas daripada terangnya sinar matahari di siang hari. Karena sesungguhnya telah ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa apabila seorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Dan pada lafaz lain dalam Sahih Bukhari Muslim dan selain keduanya disebutkan, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata musuh Allah padahal ia tidak demikian, maka akan kembali kepadanya. Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang betapa besarnya ancaman dan nasihat yang besar agar kita tidak terburu-buru dalam masalah kafir mengkafirkan. Ini dalam kitabnya Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar di juz yang keempat. Tentang lafaz hadis ini antum lihat lafaznya di halaman 363 364. Antum lihat. Tentang lafaz hadis itu enggak boleh gampang-gampang menuduh orang muslim dengan kafir. Di halaman 363 364. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa ila raja'at alaihi. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila ia tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Awana, Ibnu Hibban dan Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang tuduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Jadi hati-hati, nuduh orang itu kafir, kalau enggak benar akan kembali kepada orang yang nuduh bahwa dia jadi kafir. Selanjutnya, pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya pengkafiran secara umum adalah sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia telah kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dengan dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seorang harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya serta tidak ada penghalangnya. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, syarat-syarat seorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah dia mengetahui dengan jelas. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan.
Sedangkan intifaul mawani, tidak adanya penghalang yang menjadikan seorang dihukum kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut. Artinya dia tidak mengetahui, tidak sengaja, dan karena dipaksa. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Bahkan Syekhul Islam pernah menghadapi tokoh-tokoh dari Ahlul Bid'ah yang perkataannya jelas kafir, bisa keluar orang dari Islam, tapi beliau tidak mengkafirkan. Karena hati-hati, orang Ahlus Sunnah itu sangat berhati-hati, karena Syekhul Islam sudah menyebutkan dalam bukunya, dalam kitabnya Minhajus Sunnah dan juga kitab yang lain, bahwa Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamum bil khalq. Bahwa Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Sayang. Bahwa orang kalau sudah dikatakan kafir, keluar dari Islam, otomatis dia bukan orang Islam lagi. Dia tidak boleh lagi bersama dengan istrinya, harus pisah maksudnya. Kalau dia meninggal, tidak boleh disolatkan. Kalau dia meninggal, tidak ada hak waris mewariskan. Kalau dia meninggal, nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, harus di pemakaman orang-orang kafir. Itu berat hukumannya. Itu. Dan ketika kita mengatakan orang itu kafir, kita sudah menetapkan orang itu tempatnya di mana? Neraka. Ini kejam, yang seperti ini kejam, nggak sayang kepada kaum muslimin. Makanya kewajiban kita untuk hati-hati. Maka Syekhul Islam menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya di juz yang ketiga, kata beliau begini: ma'anni daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni min a'zamin nasi nahyan an yusaba muayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyatin illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjatu ar-risaliyatu allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dzalika ya'ummul khata' fil masail al-khabariyatil qawliyyah wal masail amaliyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga halaman 229. Sesungguhnya aku selalu, artinya aku senantiasa, dan orang-orang yang duduk bersamaku, artinya teman-teman aku yang biasa bersamaku, mengetahui itu dariku, bahwa aku adalah orang yang paling besar melarang, arti paling keras untuk melarang seseorang muslim dinisbatkan dia kepada kafir atau fasik atau maksiat, kecuali apabila sudah diketahui bahwa telah tegak atasnya hujjah risaliyah, maksudnya hujjah syar'iyah, sudah tegak bahwa perbuatan, kalau kamu lakukan perbuatan ini kamu kafir loh, atau kamu fasik gitu. Sudah tegak bagi dia dan dia paham tentang hujjah itu. Yang orang apabila menyalahi hujjah itu dia kafir, atau dia fasik, atau dia maksiat. Dan aku selalu sudah menetapkan, aku selalu uqarrir, selalu menetapkan, menjelaskan kepada umat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni bagi umat ini kesalahannya. Yang demikian mencakup kesalahan dalam masail khabariyah al-qauliyah, artinya masalah usul, masalah i'tiqadiyah. Khabariyah al-qauliyah maksudnya masalah usul, al-ilmiyah, al-i'tiqadiyah, wal masail al-amaliyah maksudnya al-masail al-furu'iyah. Kemudian juga beliau menyebutkan dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Bakri, kata beliau begini: walihada kuntu aqulu lil jahmiyati min al-hululiyah wan nufah alladhi nafau anna Allah ta'ala fawqa al-'arsy lamma waqa'at mihnatuhum ana law wafaqtukum kuntu kafiran li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun wa antum indi la takfurun li'annakum juhal. Wa kana hadha khitaban li'ulama'ihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umara'ihim wa aslu jahlihim wa kana hadha khitaban li'ulama'ihim
wa qudatihim wa syuyukhihim wa umaraihim wa aslu jahlihim syubuhatun aqliyatun hasrat li ru'usihim fi qusurin min ma'rifatil manqulis sahih al-ma'qulis sarih al-muwafiq lahu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Raddu Al-Baqri, oleh karena itu aku selalu mengatakan kepada Jahmiyah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah, ini Jahmiyah. Para ulama telah sepakat al-Jahmiyah itu kuffar, Jahmiyah kafir, udah semua ulama sepakat. Tapi individu Jahmiyah itu tidak langsung dikafirkan, muayyan tidak langsung dikafirkan. Dan mereka menafikan sifat Allah, bahkan mereka menafikan Allah di atas arsy. Dan sekarang ada di Indonesia ini tokoh-tokoh yang menafikan Allah di atas arsy. Gitu. Tatkala sudah terjadi fitnah mereka, Syekh Utsman mengatakan seandainya aku menyetujui ucapan kalian, aku sudah kafir. Kenapa? Aku tahu perkataan kalian kufur, sedangkan kalian di sisiku tidak kafir. Kenapa kalian tidak kafir? Kalian juhal. Ini Syekh Utsman mengatakan kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh dari ahlul bidah, enggak dikafirkan. Ini Syekhul Islam mengatakan kepada siapa? Ulamaihim, kepada ulamanya mereka. Wa qudatihim, kepada qadi-qadinya, kepada syuyukhihim, syuyukh mereka, dan umaraihim, dan kepada pemimpin mereka. Pokok dari kebodohan mereka yaitu syubhat akliyah yang terjadi pada pemimpin mereka, yaitu mereka tidak paham. Artinya mereka ini lalai, tidak paham tentang apa-apa yang sahih dari dalil-dalil syar'i ini, dan juga tidak paham cara berpikir yang waras. Seperti Allah di atas arsy. Secara fitrah orang mengatakan Allah di atas arsy. Siapapun dia, hatta dia orang kafir, mesti dia mengatakan kalau dia berdoa bagaimana? Hatta anak kecil, angkat tangan di atas. Kita serahkan kepada yang di atas. Semua, hatta dia orang kafir. Fitrah. Yang kedua, secara dalil dari Quran, Nas Ar-Rahman Al-Arsis Tawa. Yang ketiga dari hadis Nabi SAW. Jelas Nabi menyebutkan tentang aina Allah, di mana Allah. Dijawab oleh budak itu fis sama, di atas langit. Wajib. Secara akal, ini akal. Akal menetapkan bahwa Allah punya sifat yang sempurna. Kesempurnaan Allah mesti berada di atas, nggak mungkin Allah di bawah. Akal. Allah di atas seluruh makhluk, dan Allah berpisah dengan makhluknya. Allah ba'in min khalqi, berpisah dengan makhluknya. Allah di atas. Yang mengatakan Allah di atas, Allah sendiri dalam Al-Quran. Dan secara akal ini demikian. Makanya mereka tidak paham dalil, dan juga akalnya mereka tidak berpikir yang waras. Mereka ini. Jadi kadang-kadang mereka diberikan oleh Allah SWT zakat, kepintaran, tapi nggak diberikan zakat, kesucian hati mereka nggak diberikan. Mereka diberikan ilmu, tapi nggak diberikan pemahaman yang benar. Ini kerugian dari tokoh-tokoh filsafat ahlul kalam, dari ahlul bidah. Makanya kita menghadapi mereka harus sabar. Nggak langsung kita kafirkan. Dalilnya jelas, tapi nggak boleh kita kafirkan. Dan kalau antum sudah kafirkan, akan terus tuh setan menggoda. Kok antum cuma satu yang kafirkan? Kan banyak. Tiap hari udah fulan kafir. Terakhir dirinya dikafirkan nantinya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.